Bung. Tir. Wih, makan siang kayaknya nih. Iya, nih gua lagi keranjingan ini nih. Nasi goreng kampung. Enak. Cuman gua malas nguji di depan orangnya. Hmm. Tapi jujur, jujur ini enak banget. Ini enak banget. Terus gua minta telurnya spesial 2. Waduh. Minumnya air hangat tuh kayaknya tuh. Gua lagi kurang fit. Gua minum lemon tea. Waduh. Lu pesan aja. Oke. Pesannya apa? Coy. Gua pesan biasa dong. Root beer ya? Root beer. Oke. Ngebir dulu nih, ngebir. Lu nggak makan? Lu Ntar, mau? makan ntar tuh. Makan aja. Ya. Habis capek banget kan habis kemarin Iya. gimana? Tir, bahas yang itu dong, kemarin tuh kita lawan Biak tuh. Oh iya, lawan Biak ya, Bung. Nah, Sesuai dugaan kita sih, Bung. Maksudnya ya menang dengan pasti kita nguasain bola. Terus ya itu dia sempat kita kehilangan fokus, Bung. Juga dia bisa serangan balik dengan skor jadi 1-1. nah itu yang gue pengen tahu. Kok bisa-bisanya si bekas pemain kita loh? Iya, Andrade. Kok bisa-bisanya? Dia kan dulu di kita juga kan bukan pemain yang dimajuin untuk bikin gol. Iya, iya. Tapi ini punya peran penting banget di Biak nih dia. Gitu, dan bikin gol. Kayaknya emang dia tuh andalan di Biak, Bung. Karena gue Iya. lihat dia babak pertama itu main di posisi tengah, Bung. Gue sambil makan nih. Iya, ya, nggak apa-apa. Jadi pemain gelandang bertahan tuh. Padahal posisi aslinya wing kan dia, bek kiri, bek kanan. Waktu di Persija juga dia lumayan waktu kita datengin dia kan karena ada kekurangan di bek tuh. Akhirnya dia datengin dan sempat golin juga waktu lawan PSS Sleman. Wih, siap. Ya, thank you. Mantep banget. Cepet. Lawan Sleman kita golin yang dia tendangan dari jauh tuh. Andrade. Tapi emang dia overall dia oke lah, Bung. Secara permainan ya. Dan andalan, gua rasa kemarin dia yang paling oke sih, walaupun gol terakhir lawan Maxwell itu juga kesalahan dia karena nggak cepet narik ya. Akhirnya Maxwell masih tetap ada buat golin tuh waktu lawan gol ketiganya. Kan nggak jadi offset tuh karena si Andrade tuh ketinggalan. Itu sih. Oh, ya karena mungkin dia diandelin, dia banyak maju, Iya. mundurnya jadi telat gitu. Karena ya di luar itu pemain asing Biak sih so-so. Maksudnya so-so tuh ya dibilang jelek banget. Kipernya bagus kok itu. Kipernya bagus sih. Kalau bukan kipernya bagus sih mungkin udah berapa kali. Iya. Kipernya bagus. Ya mungkin karena kita juga ketutup semua sih permainan dia sama kita. Yang kita takutkan adalah ketika serangan balik dan kita emang sering kecolongan serangan balik, Bu. Dan itu PR kita kan dari awal-awal kemarin. Kan kita udah pernah bahas tuh ya. Iya. Dan terjadi lagi kemarin tuh. Kita kalau lawan tim yang nggak pengen terbuka, tapi dia ngandelin serangan balik, kita selalu keteteran. Iya. Tapi itu agak terjawab dengan mulai dipercayanya Donitri, Iya. ya kan? Karena Donitri disiplin. Betul. Dia masih muda, kecepatannya juga nggak Masih kalah. bisa lah. Gitu. Bisa mengcover ya, Bung. Tambah lagi kayaknya strateginya selalu gitu tuh, Bung. Selalu kalau ketika kita udah 2 kali nih pertemuan kemarin sebelumnya lawan Surabaya gitu. Ketika kita udah unggul, kita udah cepet-cepet berusaha narik Roy Fahmi, diganti Bruno, terus Thales dimasukin, Iya. menjadi 3 back gitu misalnya. Itu sering banget kita lihat gitu tuh strateginya. Ya nggak apa-apa sih, Bung, karena untuk mempertahankan keunggulan. Nah, kan kemarin hat-trick tuh si Maxwell, 3 gol. Dia sekarang total berapa gol ya? Sekarang 8 apa ya? 8 ya, 8 gol ya dia. Masih di bawah Dalberto yang akan kita lawan nih. Oh iya. Nah, menurut lu, gara-gara dia hat-trick, gue jadi harus ganti bola nih, karena dia bolanya Ngambil. diminta sama dia. Oh, kalau gitu berarti Iya. tanggung jawab itu, Pampel. Kalau seingat gua, kalau ada yang hat-trick, itu pemain suka ngambil, Oke. itu liga akan ganti. Oke. Gitu. Tapi kalau hilang atau pemain atau gimana ya kita yang harus ganti gitu. Oke. Nah kemarin dia hat-trick, dia ngambil tuh bolanya, jadi ya gua udah ngajuin sih.
Kita pergantian nambah gitu. Kali kita sempat hilang juga bola waktu kapan gue lupa. Nah dengan golnya Maxwell ini rame nih. Karena kemarin kan ada beberapa orang dari Surabaya nonton bareng gue gitu. Oke. Kita nonton bareng terus kita kuliner di Solo bareng. Nah dia sempat bilang gini, kamu beruntung, Pak Ferry beruntung beli Alano sama Maxwell. Nah, gue mau tanya sama lo, pembelian kita so far ini ya, so far sejauh ini udah 10 pertandingan. 10 pertandingan tuh pembelian terbaik kita kalau boleh dibilang siapa? Siapa nih? Iya 2 orang itu sih Bung. 2 orang itu emang. Kalau lo pilih salah satu? Kalau ditanya kreatornya Alano. Alano. Tapi kalau buat ketajaman, gua rasa emang nih si Maxwell ketajamannya oke juga Bung. Maksudnya dia ingat gak Bung kita gol lawan Bali itu yang kita 10 pemain itu striker pembunuh menurut gue golnya karena ketika bola mantul dia sekali kontrol di shooting di sudut sempit itu susah Bung. Oh iya. Itu susah Bung dan kalau bukan striker yang emang gila sih nggak bakal bisa gitu. Jadi menurut gue Maxwell ini baru 10 pertandingan ya kita harus berharap banyak sama pemain ini. Ya, cuman gue berharap gini tuh. Kita pertama kan gampang tuh menang. Waktu launching menang lawan Arema, terus pertandingan menang lawan Persita, terus away menang lawan Solo. Terus kita di rumah lagi ditahan seri ya, Malut. Tapi terus away lagi lawan Dewa menang lagi gitu kan. Nah tiba-tiba Maxwell mulai menemukan kesulitan tuh lawan Bali, lawan Malut kan dia nggak bisa bikin golin. Nah, dia emosi. Gue berharap ya setelah itu gue ngelihat dia main nggak terlalu ngotot pengen bikin gol. Oke. Dia apalagi dia ditaruh sayap gitu kan. Dia ada kesempatan dia baru bikin gol. Lebih cerdas, lebih lebih bijaksana kalau gue lihat mainnya gitu sekarang. Nah mudah-mudahan dia nggak berubah. Soalnya kan kalau si Gustavo Almeida bilang bahwa kita punya 4 orang yang punya naluri jadi striker. Gustavo sendiri, Maxwell, Axel sama Alano. Alano udah berapa gol ya? Alano tuh 3 ya? Lumayan produktif Bung. Nah tadi lu udah bilang kan saingan kita nih ada di tim lawan ini gue berangkat hari Kamis besok. Oh iya. Gue berangkat hari Kamis seluruh karyawan. Oh iya keren. Gue awalnya gini, gue bilang sama bos gue, Pak sekali-sekali karyawan bareng-bareng dong nonton. Bayangan gue maunya ke Jogja. Oh ke Jogja. Bayangan gue, toto di rapat-rapat, toto, Bung, kita putusin ke Malang ya. Waduh, Malang gue bilang. Ya udah deh. Berkesan Bung kalau Malang ya. Ya ada kesan juga tapi ada agak kan kejadian Kanjuruhan itu juga kan biar gimana. Gue menghormati teman-teman Aremania yang masih belum bisa datang ke Kanjuruhan tapi ya gimana ya gue bingung juga gitu Mas. Kita bahas peluang aja deh. Tadi lo bilang kan striker top scorernya Dalberto sekarang. Dalberto kemarin terakhir lawan Semen Padang bikin gol lagi dia. Dia menang di kandangnya Semen Padang. Semen Padang, iya. Peluang kita gimana nih? Kalau ditanya peluang masih bisa lah Bung, bisa menang. Iya. Arema itu Arema sekarang urutan berapa? Naik di peringkat 8 apa karena kemarin menang. Papan tengah ya? Pokoknya papan tengah deh. Cuman Arema itu kan kita pernah uji coba sama dia Bung ya sebelum Liga. Kita menang 3-0. Balik lagi dalam uji coba itu bukan jadi patokan. Bukan jadi patokan tapi ada dasar. Maksudnya dasar kita udah pernah ketemu nih dengan tim walaupun sebenarnya dua-duanya belum tim lengkap, maksudnya pada saat itu masih banyak yang belum ya. Misalnya gini, di Arema aja ketika uji coba itu belum ada Luis Gustavo backnya, penggantinya Thales belum ada. Terus ditambah lagi belum ada Betinho, pemain gelandang bertahannya tuh yang bekas PS Sleman. Terus belum ada Blade juga, pemain Brazil. Pemain gelandang bertahan bisa, belakang bisa. Kemarin dia diduetin tuh waktu lawan Semen Padang di belakang, di center back berdua sama Gustavo. Depannya
si Bettino. Jadi masih terus belum ada juga Arkan Fikri ketika uji coba. Sama juga ketika Persija uji coba sama dia belum ada Alano. Alano masuk babak kedua tapi menit-menit akhir Baru datang sih ya. baru datang. Terus belum ada Maxwell, belum ada Tubarau, jadi masih banyak ya sama yang sama-sama lah. Terus gak ada Donitri sama Hanan juga karena masih timnas kan. Iya. Ya kalau secara overall peluang bisa. Balik lagi, kita kalau ngomongin statistik kemarin atau sejarah, 5 pertandingan terakhir Arema main di kandang ya, itu belum pernah menang. Dia lawan kita ya, lawan Persija ya, belum pernah menang. Dia menang sekali, kalah 2 kali, seri 2 kali. Jadi dia sulit lawan Persija 5 pertemuan Kalau di terakhir. kandang. Di kandang dia malah. Tapi dia liga sekarang 3 pertandingan tandang dia juga terakhir ini 3 pertandingan kandang dia kalah Bu. Pertama lawan Dewa kalah 2-1. Habis itu lawan Persib kalah 2-1. Lawan Borneo kalah 3-1. Boboto datang waktu itu ya. Iya, jadi di kandang 3 partai sebelumnya dia kalah 3 kali. Jadi bagaimana dia akan berjuang banget untuk melawan kita nih besok di kandangnya. Masa dia bisa kalah 4 kali. Gue sih berharap dia kalah. Ya balik lagi, itu kan statistik ya. Kan main itu untuk ke depan, bukan main sejarah lah. Maksudnya sejarah tuh yang kemarin. Kan 90 menit ke depan yang kita waspadain. Karena apapun bisa berubah. Cara main kita atau cara main dia, apa kita mainnya bakal perform semua permainan kita atau enggak kan tergantung lah. Ya. Kita tanpa Hanan. Kita tanpa Hanan masih. Hanan belum ini, terus Eduardo. Eduardo 50-50 sama Gustavo. Oke. Dia Matsumura. Rio masih belum ya, walaupun Rio Desember kayaknya. Rio Usahain Desember bisa main gitu. Terus balik lagi Bung, kita alhamdulillahnya punya skuad yang kedalaman skuadnya yang merata Bung. Jadi Hanan nggak ada pun kita masih anggap masih bisa lah ya. Gustavo Almeida aja ketika nggak tampil Maxwell bisa jadi lepas kebuntuan. Walaupun depannya ditaruh Exo ya kemarin. Tapi ketika di kiri Maxwell lebih bebas mainnya ternyata. Ketika ada Gustavo Almeida, dia kayak agak gimana gitu ya. Padahal, tapi di klub sebelumnya memang dia sering dari kiri, Bung. Dari kiri, ketika emang spesialnya dari kiri, ketika syuting. Dan syutingnya dia lumayan oke, Bung. Ketika keren. Kemarin 2 gol yang kedua dan ketiga tuh keren. Iya, makanya dia... Ketiga tuh sudut sempit tuh kalau menurut gue. Betul. Dia langsung dipasing. Karena ada beberapa pemain yang ngalangin gitu. Iya, makanya gue pikir... beruntung, mudah-mudahan besok dia perform juga ketika lawan Malang. Ya balik lagi dengan formasi yang tentu berbeda dari uji coba. Gue pikir sih peluang kita masih besar di sana. Iya. Apalagi tambah dia lagi gak bagus juga main di rekor di kandangnya 3 pertemuan belakang ya. Gitu. Selain Dalberto yang perlu diwaspadain? Dia pasti pakai duet yang depannya pasti Dalberto. Kirinya dia pakai Paulinho yang waktu uji coba juga udah main tuh waktu lawan Persija. Terus ya itu kita waspadain 2 itu sama mungkin Paldeci, ada pemain Brazil juga atau si Io Pauleo dari Argentina. Dia kebanyakan pemain ini Bung, Amerika Latin. Kalau kita ada Rio Matsumura pembedanya, kalau dia ada pembedanya dari Argentina sama dari Kolombia 2. Yang satu dari Kolombia itu ya, pemain musim lalu juga si Julian itu. Yang kanan itu Polio sayap kanan. Tapi kemarin sih dia nggak main. Sayap kanannya ditaruh di si Salim Tuahera. Itu juga lumayan kita waspadain tuh. Karena pernah golin juga lawan kita itu dia orang. Iya. Gitu. Jadi gue yakin dia pakai Paldeci, sama kirinya si Paulinho, depannya Dalberto. Nah, itu kita harus wadain. Kita harus lokalnya kan gue lihat ada Alkan Vicky, ada Dendi ya, Dendi Santoso. Kemarin sih waktu lawan main Padang terakhir dia tengahnya tuh Betinho, Arkan Fikri sama si Paldeci itu. Kanannya Salim Tuaira tuh pemain muda
Terus bek kanannya yang Ahmad Maulana kan cedera nih. Dia paksain pakai si Lipat Maret Besi. Karena kan dia sering pakai Beni. Tapi karena Beni kemarin waktu lawan Sering pakai siapa? Beni Setiawan apa namanya bek kanan. Tapi kemarin waktu lawan Borneo dia kartu merah tuh. Oh iya. Iya. Tuh, dia terakhir lawan Semen Padang kan? Iya, makanya dia nggak main kemarin waktu main Padang. Apakah dia masih nggak main lawan Persija? Gue belum tahu deh. Nah, bek kirinya pakai pemain senior ya, Bung Alparizi. Bek tengahnya 2 asing sih, itu Blade sama si Yang pernah Rizky di Kapur. kita, Alfarizi. Iya, terus kipernya dia pakai Pigeri. Nah, kita lihat apakah Pigeri masih dipercaya atau si Adi Satrio. Adi Satrio di sana juga, Bu. Jadi Adi Satrio bagus tuh. iya, karena kita lihat dia mau kuatin di mana ya, di sektor tengah, apa sektor belakang, ngelawan kita lihat. Oh, pemain asingnya ya? Bisa aja gitu. Misalnya dia memang benar-benar mau ngamanin poin, dia tumpuk pemain asingnya di tengah sama di belakang. Jadi kipernya di Satrio bisa aja. Lu berangkat besok? Insya Allah berangkat dong, udah daftar sih di pusat. Mau pusat ya? Hari Jumat berangkat. Nggak tahu nih anak-anak banyak apa enggak ya? Gue belum tahu sih, tapi kebanyakan bawa bis sendiri juga banyak Iya. ya. Ya, memang banyak kenangan lah, nostalgia. Kalau ke Malang tuh kan kayak rumah Iya. kedua gitu. Ya, cuman kondisinya berbeda ya. Iya. Ada juga yang masih berat, masih nggak kuat gitu kan. Tapi ya, gimana? Gue nggak enak kalau bilang the show must go on, kayaknya masih belum pas deh the show must go on gitu. Tapi kata-kata yang paling tepat gue belum tahu apa. Cuman ya, mudah-mudahan sih pertandingan besok jadi apa ya? Gue nggak tahu ya. Gue lagi fokus bukan soal menang kalah, tapi lebih fokus bagaimana Aremania dan Jackmania bisa sama-sama menjaga perasaan banyak orang. Gitu. Mungkin itu yang lebih tepat. Gitu. Nonton oke, karena kecintaan terhadap tim, tapi juga menjaga perasaan banyak orang. Gitu. Kalau gue ngelihatnya ke situ. Ya karena memang masih berbekas banget, Bung. Iya. Kejadian Kanjuruhan suka nggak suka berbekas. Apalagi untuk keluarganya. Iya. Ya pasti, apalagi kita aja merasa berbekas, apalagi keluarganya. Ya, itu Iya. yang sebenarnya kan belum tuntas tuh, Bung. Makanya banyak anak-anak yang mungkin nggak berangkat karena itu. Tapi ya kita hormatin aja, maksudnya. Pilihannya pun Iya. Jadi menang nih ya. optimis, Bung. Iya. Optimis menang Andre lah. Daniel lagi. Skor? Aduh, skor bisa ya cuma selisih 1 kali ya. Iya. Tapi kalau gue sih sekarang merasa bagaimana caranya untuk dempet terus atas nih, Bung. Iya, karena gini, Borneo ini kayak seperti melenggang. Nggak ada tekanan. Nah, gue lihat belakangan ini Persija sama Persib mulai ngodak nih. Iya. Jadi Borneo pasti akan, ntar malam ya, Oh iya, lawan Dewa. Borneo lawan Dewa nih. Kita Itu- lihat aja. Itu kalau kita sih berharap mudah-mudahan kesandung nih dia nih. Karena memang dia superior, belum susah untuk awal musim sampai sekarang belum kalah. Itu ya mungkin kita acungin jempol juga buat Borneo gitu. Walaupun nanti dia mungkin akan lebih tekanan, Bu. Gue sih bukan soal sekali lagi kalau Borneo lawan Dewa bukan soal menang kalah, tapi gue mau lihat Dewa yang sesungguhnya dengan materi pemain yang kayak gitu, dia harus bisa lebih bagus daripada yang posisi yang sekarang gitu. Bagus ya, Bu. Iya, karena materinya gila gitu. Ya. Dengan materi dia, tapi dia udah 2 kali turnamen di Asia itu tuh. Dewa itu 2 kali menang, Bu. Mudah-mudahan kepercayaan dirinya bangkit lagi nih. Iya. Rafael Struik golin tuh. Kan belum pernah golin, Bu, Iya. di Liga Indonesia. Baru golin kemarin. Jadi kita lihat aja nih pertandingan seru pasti. Iya. Oke deh, Dir. Thank you banget ya. Lu pesen makan aja sekalian biar makan siang gua nggak sendirian nih. Gitu. Oke, thank you. Pesen nasi goreng aja, Tar.